Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan menceritakan tentang judulnya Lebih Baik Tanpa Mukjizat. Suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh beberapa orang tokoh Quraisy. Mereka berkata, "Hai Muhammad, engkau telah menceritakan kepada kami mukjizat para rasul, bahwa Musa mempunyai tongkat dan dengan tongkat itu ia memukul batu sehingga keluarlah air. Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati, dan Saleh diberi unta untuk menguji kaum Samud. Maka datangkanlah mukjizatmu agar kami percaya kepadamu." Dalam riwayat lainnya, para tokoh Quraisy tersebut didatangi oleh beberapa orang Yahudi dan memprovokasi mereka untuk menanyakan mukjizat Nabi SAW, sembari mereka menceritakan beberapa mukjizat para rasul yang mereka ketahui dari kitab Taurat. Mendengar permintaan tersebut, Nabi SAW bersabda, "Apa yang kalian inginkan?" Para tokoh Quraisy itu berkata, "Cobalah gunung Sapa itu dijadikan emas." Nabi SAW memang sangat menginginkan kaum Quraisy yang sebenarnya masih kerabat beliau itu memeluk Islam. Karena itu beliau bersabda, "Jika aku telah melaksanakan permintaan kalian itu, maka apakah kalian akan percaya kepadaku dan memeluk Islam?" Mereka berkata, "Demi Allah, kami akan taat kepadamu." Maka Nabi SAW berdiri untuk berdoa kepada Allah, tetapi belum sempat beliau memulai, datanglah malaikat Jibril kepada beliau. Setelah mengucap salam, ia berkata, "Jika engkau menghendakinya dan berdoa kepada Allah, pastilah gunung Sapa itu menjadi emas. Tetapi jika ternyata mereka tidak mempercayainya, pastilah Allah akan menyiksa mereka. Karena itu lebih baik engkau biarkan mereka, tidak perlu memenuhi kemauan dan permintaan mereka, sehingga bertaubat orang-orang yang ingin bertaubat." Tidak lama kemudian turunlah wahyu Allah, surah Al-An'am ayat 109-111, yang menjelaskan bahwa mukjizat tersebut adalah hak prerogatif Allah untuk menurunkan atau memberikannya. Bukan mukjizat itu yang menyebabkan orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi semata-mata jika Allah menghendaki untuk memperoleh hidayah. Memang jarang sekali kita temukan, walau memang ada beberapa mukjizat Nabi SAW yang muncul ditunjukkan untuk membuat orang percaya atau meyakini beliau. Kebanyakan mukjizat beliau itu datang ketika dalam keadaan mendesak dan membutuhkan, misalnya kambing yang tidak bisa mengeluarkan air susu, baik karena masih belum pernah beranak atau sudah tua, atau keadaan lainnya tiba-tiba mengeluarkan air susu ketika diperah oleh Rasulullah SAW. Atau sahabat beliau, lihat kisahnya dalam buku Percik Kisah Sahabat Nabi Muhammad SAW, pada kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud, Miqdad bin Ammar al-Aswad, Ummu Ma'bad saat Nabi SAW hijrah, dan lain-lain. Makanan atau kurma yang sedikit bisa untuk orang banyak, yang menggali parit saat perang Khandaq, atau membayar hutang yang banyak. Lihat kisah Jabir bin Abdullah, 2 majadah tempat air dan dari kulit. Air bisa memenuhi kebutuhan satu pasukan tanpa berkurang sedikit pun. Lihat kisah wanita pembawa air, ranting yang menjadi pedang. Lihat kisah Uqasah bin Maksan dan beberapa mukjizat beliau lainnya.